Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam. Perkenalkan Pak, nama saya Laura Rania Sondi dengan NRP 2042241096. Di sini saya akan menunjukkan serta menjelaskan mengenai rangkaian Proteus yang telah saya buat mengenai 1 to 100 minutes time relay. Jadi rangkaiannya seperti ini. Mm-mm. Oke. Jadi di sini pertama-tama saya akan run dulu Proteusnya. Setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana eh, cara kerja dari rangkaian ini juga fungsi dari masing-masing komponen. Ini digital oscilloscope-nya. Kuning itu dari channel A dan yang biru dari channel B. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dan juga cara kerjanya. Jadi, saya akan mulai dari yang sebelah kiri dulu. Jadi, sebelah kiri ini ada resistor satu, resistor 2, resistor variabel, lalu ada juga switch, ada kapasitor satu, juga kapasitor 2. Nah, switch ini yang akan nanti me- menentukan kita akan mau pakai yang C1 atau yang C2 karena biasanya kalau C1 itu digunakan untuk delay yang relatif singkat, sementara C2 itu digunakan ketika delaynya lebih panjang. Nah, kita dalam rangkaian ini tuh resistor satu, resistor 2, resistor variabel juga C1 atau C2 itu nanti akan bersama-sama bekerja sama untuk time membentuk jaringan RC yang akan membuat time constant. Nah, time constantnya itu akan dikirim ke IC 555. Nah, IC 555 ini akan membentuk pulsa kotak-kotak yang kuning tadi seperti yang telah saya tunjukkan. Lalu pulsa tersebut akan dikirimkan ke U2 atau IC 4020 melalui pin 3 dan diterima oleh pin 10. Nah, sebelum itu eh, di sini ada kapasitor 3 dan juga resistor 3 di mana kapasitor 3 ini fungsinya adalah untuk menjaga rangkaian. Lalu untuk resistor 3 ini menjaga lebih ke menjaga U2 atau IC 4020 agar dia tuh nggak tiba-tiba kereset gitu, Pak. Lalu selanjutnya ada R4 yang fungsinya adalah untuk melindungi transistor di sini agar tidak terjadi lonjakan. Lalu di sini juga, oh, em, U2 atau IC 4020 itu sendiri fungsinya adalah untuk menghitung pulsa clock atau yang kotak-kotak tadi hingga mencapai pulsa tertentu atau bit tertentu yang diinginkan. Nanti saya akan jelaskan cara kerjanya. Lalu di sini ada diode satu dan diode 2. Fungsinya adalah untuk mencegah eh, lonjakan balik. Dia sebagai protektor gitu. Lalu di sini ada relay. Ini juga ada sumber atau power supply. Sini juga ada ground. Nah, jadi cara kerjanya itu adalah ketika ini lagi running. Ketika ini kan switch buttonnya kita nggak pakai, Pak. Jadi tidak ada yang terjadi. Nah, ketika kita menyalakan push buttonnya, maka kerjanya itu adalah ini berarti sama kapasitor 2 bekerja sama dengan R1, R2, dan RV1 untuk membentuk
pulsa kotak-kotak yang tadi di osiloskop, lalu mengirimkannya ke IC 4020. Nah, IC 4020 ini akan menghitung pulsa kotak-kotak tadi hingga bitnya itu bisa dikatakan high atau tinggi. Nah, bit yang tinggi itu bisa menyebabkan transistor ini itu ke-trigger gitu, Pak. Nah, tapi sebelum masuk ke transistor, dia dilindungi dulu, diprotek dulu sama R4 untuk mengurangi arus. Nah, karena PNP atau transistor ini tuh ke-trigger, maka dia akan mengaktifkan si relay sehingga relay ini aktif, Pak. Nah, disinilah fungsi dioda satu dan dioda 2 agar tidak terjadi lonjakan balik gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Oh, dan di sini ada osiloskopnya. Saya sambungkan channel A di antara IC 555 dan IC 4020 dan channel B di rangkaian sebelum IC 555. Nah, untuk gelombangnya sendiri, yang channel A itu sudah sesuai dengan em, untuk apa dia didesain, maka di sini terlihat gelombang kotak-kotak-kotak. Lalu untuk channel B sendiri itu nggak sepenuhnya garis segitiga gitu, agak bengkok, agak kayak wave gitu, gelombang. Itu bisa jadi karena ada gangguan dari rangkaian, dari komponen rangkaian atau dari layout rangkaian yang saya buat. Bisa jadi noise gitu, Pak. Mungkin sekian. Mohon maaf jika penjelasannya kurang dapat dimengerti. Eh, Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.